Amandemen kan sudah lama kan. Tapi yang membuat kita terusik itu adalah ketika salah satu poin amandemen itu adalah mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. Itu kan zaman kegelapan sebagai PAN menolak, PAN sudah pasti menolak sistem pemilihan presiden di MPR karena itu melanggar spirit reformasi dan melanggar proses Aufklärung. Kita kembali ke masa-masa demokrasi primitif. Bagian masyarakat sipil itu sebagian juga ingin mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, pengertian yang asli itu yang mana? Atau jangan-jangan sebetulnya amandemen itu membuat pancingan aja. Nanti ujungnya akan ada pasal yang bisa menempatkan mantan presiden sebagai menteri senior. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Hari ini ketemu orang yang disebut-sebut akan masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran. Ngeri kali. Ngeri, tapi ya aminin aja dulu. Iya. Mas Viva Yoga, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Lanturan ditemani oleh Radi Saputro karena Gus Takim sedang berada di Mekah. Lagi ibadah di Tanah Suci. Ya, mengawal tim pengawas haji DPR. Gus, semoga mabrur. Atau mengawal DPR. Mengawal DPR, dua-duanya. Mas Yoga, saya manggil Mas Yoga aja Mas. Mas Yoga. Kalau bicara soal yang lagi ramai sekarang, salah satunya amandemen. Amandemen kan sudah lama kan, sudah berlangsung lama. Tapi yang membuat kita terusik itu adalah ketika salah satu poin amandemen itu adalah mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. Itu kan zaman kegelapan sebagai orang Partai Amanat Nasional kan bisa dibilang partai reformasi yang membidani reformasi salah satu ya dengan tokohnya Amin Rais. Tapi kemarin justru dari seorang Amin Rais lah. Kan Pak Amin Rais bukan Partai Amanat Nasional sekarang. Dulunya kan. Dulunya. Iya. Jadi mengembalikan kegelapan Pak Amin. Gimana Mas? Sudah 4 kali amandemen ya. Dan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Itu kan sudah di amandemen bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar gitu. Jadi spirit reformasi itu adalah untuk mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat yang punya hak suara gitu. Jadi karena rakyat yang punya hak suara, maka pemilihan presidennya harus berlangsung secara demokratis dan rakyat yang menentukan pilihannya. Makanya pemilihannya rakyat yang memilih langsung, tidak melalui MPR. Kalau zaman pemerintahan Orde Baru kan selalu MPR yang memilih gitu. Kemudian ada spirit reformasi untuk merubah sistem ketatanegaraan-nya, dirubah menjadi rakyat yang menentukan. Padahal saat ini sebenarnya proses untuk jabatan-jabatan politik atau jabatan publik itu rakyat yang menentukan, langsung memilih. Mulai dari Pilpres, Pilgub, Pilkada, Pilkades. Kepala desa itu dipilih secara langsung loh oleh rakyatnya. Dan rakyat itu punya pengalaman empiris untuk menentukan siapa calon terbaiknya. Jadi kalau kemudian ada wacana-wacana yang ingin mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, ya kita hormati gagasan itu. Namanya gagasan, ide kan harus kita hormati. Tetapi itu tidak sesuai dengan spirit reformasi. Partai Amanat Nasional didirikan dalam rangka untuk mengembangkan spirit reformasi. PAN yang lahir dari rahim reformasi juga sampai saat ini pun juga tetap untuk menyalakan api reformasi. Jadi menurut PAN, kalau kemudian mengembalikan pemilihan presiden menjadi tidak langsung dalam artian dipilih oleh MPR,
maka perlu ada amandemen. Kalau dulu MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Nah, kalau sekarang kan MPR adalah lembaga tinggi negara yang sama dengan lembaga DPR, DPD, BPK, MA, dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian yang jadi masalah adalah soal money politik atau food buying, yang jadi masalah itu apa pengembaliannya itu? Satir tuh kemarin Pak. Kalau menurut saya, sistem apapun, apakah sistem pemilihan tidak langsung melalui MPR atau sistem langsung melalui rakyat, rasanya kita tidak bisa menghilangkan tuntas 100% soal transaksional, money politik atau food buying gitu. Jadi yang dijadikan alasan itu apa karena money politik atau soal hak rakyat? Ini beda sekali loh. Kalau kemudian proses penyelenggaraannya masih ada money politik, ya harus diperbaiki dan disempurnakan. Satu, komitmen dari partai politik untuk membangun sistem demokrasi yang berkualitas. Yang kedua, para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dari pusat sampai ke tingkat TPS, KPPS, itu ya harus betul-betul memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun demokrasi. Kemudian aparat-aparat negara, TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus sesuai dengan undang-undang. Jadi saya rasa apapun sistem, apakah itu secara langsung atau tidak langsung, money politik itu akan selalu ada. Cuma tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas demokrasi dengan membangun kesadaran politik masyarakat bahwa janganlah money politik, gitu. Karena prinsip demokrasi tetap mempertahankan one person, one food, one value, Popov. Setiap satu orang memiliki satu suara, satu nilai yang sama, yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, apapun backgroundnya, apapun pendidikannya, apapun sukunya, apapun agamanya. Ini yang namanya hak rakyat. Nah, masa kemudian hak rakyat karena proses penyelenggaraan pemilu yang sangat asumtif itu, kemudian dirubah menjadi sistem pemilu tidak langsung melalui Kalau MPR. seorang ketua MPR, Mas Bamsud kan memberikan argumentasinya adalah ya makin ugal-ugalan selama 20 tahun, pemilihan langsung, transaksional. Silakanlah partai politik merasakan apa yang dialami selama ini. Tapi di akhir diingatkan bahwa bagaimanapun kalau ini bisa jalan, ya tergantung partai politik. Nah, di pimpinan MPR kan ada wakil PAN juga. Ya. Artinya Demokrat sudah menolak, Gerindra masih belum clear meskipun mengatakan tidak setuju, tapi juga belum clear. Kalau PAN bisa dipastikan di sini bahwa PAN menolak. Sudah Iya. pasti ya, tidak akan. PAN sudah pasti menolak sistem pemilihan presiden di MPR karena itu melanggar spirit reformasi dan melanggar proses Aufklärung, gerakan Aufklärung, pencerahan. Kita kembali ke masa-masa demokrasi primitif. Pak Amin senior Anda di PAN dulu. Itu perlu. Karena Pak Amin kan kalimatnya begini. Ya saya dulu melihat tidak mungkin menyogok 127 orang. Kalau sekarang kok jadi mungkin. Jadi kalau kembali ke MPR ya kenapa tidak? Why not katanya. Satirnya di situ Mas. Satirnya di Ya, situ. kan ini persoalan money politik sebenarnya ya kan. Tapi gini Sese, Jangan dikembalikan, jangan iya. Jadi kalau sistem apapun itu menurut saya tidak bisa bersih dari money politik. Justru saya khawatir dengan proses di MPR, money politik asumsi ya, kan juga bisa semakin masif kan. Satu, jumlah MPR yang sangat sedikit, mudah untuk dikonsolidasi dan diorganisasi. Kan mudah. ya. Kalau kemudian 270 masyarakat Indonesia kan tidak mudah untuk melakukan money politik. Meskipun
ya kan? Bisa juga dilakukan kemarin kan. Ya kan? Meskipun pemilu kemarin bisa dilakukan Bisa, juga. tetapi ya kita melihat ya so-so aja gitu loh. Iya. Karena proses pemilu kemarin yang fokus terjadi pertarungan yang sangat dahsyat itu adalah di caleg kabupaten kota. Semakin ke atas semakin longgar. Iya. Oh, Iya, saya kan sudah berkali-kali caleg kan gitu. Jadi sudah bisa merasakan ada pengalaman empiris bahwa terjadi perbedaan derajat pertarungan. Di level Kalau di dari level mulai ya tingkat dari dua. caleg kabupaten kota ini luar biasa ini pertarungannya. Setiap satu suara pasti dihitung. Setiap rumah pasti dimonitor pakai CCTV. makanya banyak yang rusuh-rusuh itu kabupaten dan kota kemarin. yang ngasih CCTV itu setiap partai. Gitu. Banyak. Terus semakin ke atas semakin longgar. Oke. Longgar itu dalam DPRD, arti pengawasannya. Pengawasannya. Bukan pengawasan, tingkat pertarungannya. Oke. Nah, ini secara umum ya, secara general ya. Kemudian DPR pencalekan kabupaten, pencalekan provinsi, kemudian pencalekan DPR RI, ya kan? Kemudian DPD RI dan Pilpres atau Pilpres dulu dan DPD RI. Jadi semakin ke atas semakin longgar. Jadi kalau kemudian mau melakukan money politik dengan 270, uangnya berapa, ya kan? Ya nggak bisa seluruhnya gitu. Tapi kalau kemudian ini bicara soal sistem yang ada dengan pemilihan yang tidak langsung karena alasan money politik, tidak ada jaminan yang menyebabkan kalau kemudian di MPR tidak ada money politik gitu loh. Mungkin akan semakin canggih, satu jumlahnya sedikit, mudah dikonsolidasi, mudah diorganisasi dengan cara-cara tertentu, dan yang berikutnya akan mengebiri dalam tanda kutip hak rakyat. Hak rakyat itu kan one person, one vote, one value gitu. Kemudian atas nama demokrasi sebagai bagian dari representasi demokrasi dibawa ke MPR. Iya, sebagai kedaulatan ini, rakyat. Mas Rizal, tapi saya saya wondering gitu. Sebagai yang pernah satu rumah dengan Pak Amin gitu kira-kira. Apa sih kalau menurut Mas Viva nih, kok dia yang pernah menduduki DPR untuk teriak-teriak reformasi, sekarang balik lagi. Gitu. Kayak membuka lagi ruang gelap itu. Kalau Mas Viva bisa baca kan harusnya Pak Amin orang pertama yang percaya itu tidak loh. gitu ya. Karena Karena pelaku sejarah masih tercatat loh, Pak Amin masih saksi hidup sejarah itu. Kata Mas Yoga jawabannya gampang karena sudah nggak dipan lagi. Ya masing-masing orang kan bisa berbeda. Enggak itu canda. Itu canda. Karena sudah tidak pan. Kenapa kira-kira Mas? Kalau bisa membaca, apa ya pasti gitu? pernah kenal kan dengan Mas frustasi Pak Amin atau udah frustasi ini dengan sistem sekarang kok Ya, ternyata tidak. saya belum tahu soal perubahan pikiran Pak Amin, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Amin. Gitu. atau enggak gini, apa kira-kira yang melatar belakangi pimpinan MPR itu sampai roadshow dan membuka itu peluang. Apa sih kira-kira kok tiba-tiba langsung munculin amandemennya? Bukan hal baru lah, sejak tahun 99 sudah ada. Tapi problemnya ketika pemilihan mengubah sistem pemilihan presiden itu ke MPR itu loh, apa sih kira-kira? Pasti nggak mungkin tiba-tiba. Dari kelompok-kelompok masyarakat, teman-teman saya juga sebagai bagian dari masyarakat sipil, itu juga ada pemikiran dengan melihat kondisi sistem politik secara langsung kayak begini, itu mereka apatis, skeptis, kemudian ingin melakukan gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, itu ada sebagian dari gerakan masyarakat sipil yang ingin untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden di MPR, tidak secara langsung. Saya menghormati perbedaan pendapat itu, ide gagasan itu, tetapi bagi Partai Amanat Nasional kita tidak boleh setback ya. Jadi proses untuk membangun demokrasi yang berkualitas dengan mempertahankan hak rakyat yang memiliki kedaulatan rakyat dan rakyat yang menentukan pikiran sendiri, menentukan pilihan sendiri, apapun resikonya, itu yang harus dihormati. Kalau kemudian sistem secara langsung ini
dianggap ada kekurangan yang disempurnakan, diperbaiki, direnovasi, direformasi, tetapi kemudian jangan karena alasan ada kerusakan, ada hal-hal yang menjadi celah, kemudian masuk dirombak total, pergantian sistem menjadi sistem untuk memilih kembali presiden di MPR. Gitu, Kalau saya. Prof Yusril itu kan mengomentari nomor 1 poinnya adalah jangan kembalikan ke MPR pemilihan presiden. Tetapi dia memberi catatan, aturan teknis terkait pemilu itu lebih banyak dimasukkan ke dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar. Selama ini menurut dia itu lebih banyak didelegasikan ke undang-undang. Ya. Setuju nggak Mas? Artinya poin besarnya adalah tetap menjaga, tetap rakyat. Tapi kalau mau amandemen terkait dengan pemilihan presiden itu lebih banyak diatur di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Ya boleh juga, saya belum mengetahui detail pemikiran Prof. Yusril Iza Mahendra tentang bagian-bagian penting apa yang akan dimasukkan di Undang-Undang Kalau dia Dasar menyebut 45. threshold. Kalau gitu apa motivasinya pimpinan MPR, terutama ketua dan kepala wakil itu keliling-keliling termasuk ke pendiri PAN itu? Motivasinya ya menampung aspirasi masyarakat. Loh, Kan menampung aspirasi masyarakat kan sebagian masyarakat sipil itu sebagian juga ingin mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, pengertian yang asli itu yang mana? Apakah kemudian yang asli itu pemilihan presiden di MPR? Kemudian masa jabatan presiden tidak terbatas. Untuk selanjutnya bisa dipilih kembali. Terus kemudian ada Dewan Pertimbangan Agung DPA. Terus kemudian ada fraksi ABRI. Yang asli itu yang mana? Atau gitu. jangan-jangan sebetulnya amandemen itu dengan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR itu cuma buat pancingan aja. Nanti ujungnya akan ada pasal yang bisa menempatkan mantan presiden sebagai menteri senior. Iya, makanya Mungkin nggak waktu itu? Mungkin nggak? Bang Zulkifli Hasan menjadi ketua MPR, pernah saya tanya, Bang kok tidak ada amandemen? Ya pada zaman saya lah, untuk peluang amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu terbuka, tapi kan sangat sulit. Kalau sekarang ini komitmen dari partai politik untuk melakukan amandemen, pasal apa yang diamandemen? Ya kan? Kan belum ada kesepakatan. Karena kalau sudah masuk amandemen, kalau belum ada komitmen secara tertulis misalnya, atau gentleman agreement dari seluruh partai-partai politik, ketika di ruang MPR kan bisa kayak lanturan begini, kesana kemari. Jadi gimmick Iya kan? Jadi gimmick. Iya, Bisa begitu kan? Artinya Gitu loh. bisa jadi amandemennya, tapi ini sepertinya MPR sedang mendapatkan tugas. Tugas dari siapa? Ya, untuk yang akan lengser nanti. Yang akan lengser nanti supaya tetap dapat tempat. Hah? Oh enggak seperti itu. Enggak gitu? Enggak. Kalau Presiden Jokowi itu dia seorang negarawan dan ya dia berpikir sangat konstitusional. Gitu. Ini kan jaraknya pendek sekali. Soalnya Kalau traumatis untuk politiknya melakukan perubahan terasa loh, amandemen itu kan sangat sulit, Mas. Sangat sulit ya. Sekarang ini kan fokus pada masa Sekarang apa persiapan sih yang transisi sulit? pemerintahan. Tapi ngomong-ngomong sulit, bener tuh. Apa ngomong sulit? Kita nggak pernah membayangkan dulu. Sulitnya ini adalah tidak ada satu kesamaan pandangan dari partai-partai politik soal amandemen. Itu sangat sulit. Makanya saya katakan sulit. Kalau yang mudah, 1 hari selesai itu ketika seluruh partai politik memiliki pandangan yang sama. Oh, berarti yang kemarin itu sama semua ya? Sama semua. Yang MA kemarin sama semua. Kalau MA itu nggak ada hubungannya dengan partai Ya, politik. iya, Itu kan iya. Betul. itu kan kecanggihan. keputusan Semuanya politik. dikagetkan. Sebagai yudikatif itu. Keputusan berbeda. politik, kan aspek-aspek yudikatif itu kita tidak boleh ikut campur di situ. Kan melanggar undang-undang dong. Ya kan nggak boleh dong. Tapi ya itu kalau loh. nggak percaya banget sih. Tapi nggak bibit-bibitnya itu loh terasa Karena kan, gitu. karena kan ya kita tahu lah drama di MK kan soal itu kan. Nah setelah itu kan kemudian DKI kita semua nunggu, wah jangan-jangan akan ada lagi nih pengubahan pasal Undang-Undang Pilkada. Ternyata mainnya di KPU.
yang kewenangannya Kita MA. highlightnya ke MK. Jadi tanggal 23 teralihkan. diregistrasi, tanggal 27 disidangkan, 29 diumumkan. Gak Nggak sulit, ada yang Mas. tahu, sementara kita mantaunya di MK. Nah, ketika ada muncul wacana di periode yang sama kira-kira, ada muncul wacana mengembalikan, semuanya kecurigaan muncul. Wah, ini apa akan dikembalikan ke zaman ke-8? Saya ini 2 kali menjadi anggota Pansus RUU Pemilu. Berbicara soal persyaratan Capres-Cawapres. Jadi pertama kali itu adalah usia 35 kan, Oke. ya kan? Nggak ada masalah, 35, ketok palu, cetok gitu. Kemudian tahun 2017, saya kan ikut juga sebagai anggota Pansus RUU Pemilu di DPR kan. Ada wacana perubahan pasal untuk syarat pencalonan umur Capres-Cawapres dari 35 menjadi 40 tahun. Alasannya adalah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu umur 40 tahun. 40 tahun itu dari sisi tingkat pengalaman, tingkat kedewasaan sebagai manusia itu sudah relatif bagus dan sempurna. Matang lah ya. Tidak ada perdebatan, tidak ada lempar-lempar kursi. Hanya beberapa menit saja. Ya oke lah gitu. Tepat. Menjadi 40 tahun. Terus kemudian ramai di MK itu. Jadi sebenarnya kami yang di RUU di Pansus Pemilu itu ya tidak ada perdebatan yang serius lah. Soal perubahan umur itu. Biarkanlah, namanya juga umurnya kan gitu. Tapi kan yang disoal itu adalah ternyata itu tadi dianggap memuluskan dan kejadian kan anaknya presiden. Ya kalau soal persyaratan mau maju ya silakan saja, tetapi ini adalah pemilihan rakyat, bukan penunjukan. Kan rakyat yang menentukan siapa yang akan duduk menjadi pemimpin gitu. Jadi rakyat punya logika sendiri, punya asumsi sendiri, punya kepentingan sendiri, punya pemikiran sendiri. Yang terkadang-kadang juga tidak bisa untuk dibelok-belokkan. Mungkin di depan kita bilang iya. Kalau dikasih uang diterima, tapi kan kadang-kadang juga nggak dipilih gitu. Jadi memang harus hati-hati. Rakyat itu memiliki logika tersendiri dalam menentukan preferensi pemilihnya. Kalau kemudian lolos persyaratan terus kemudian bisa menang gitu, kan belum tentu dipilih. Tapi Gitu. justru bukan prinsip keadilannya di saat seleksi itu kan, karena demokrasi proseduralnya kan di saat ya itu kenapa persyaratan kemudian dianggap Ya soal bahwa keadilan pasti dengan rakyat iya pasti di akhir. betul, soal keadilan itu kan harus berdasarkan kepada undang-undang. Ketika undang-undang menyatakan ada perubahan dan itu menjadi ketetapan, ya harus diikuti. Ya. Itu menjadi nilai keadilan di situ. Gitu. Pokoknya nurut undang-undang. Undang-undang saja gitu. Karena undang-undang kan punya nilai restriksi. Oke. Punya nilai menekan bahwa setiap anggota masyarakat meskipun dia bukan yang ikut menentukan ketok palu undang-undang itu, dia harus taat tunduk patuh pada undang-undang. Dan Termasuk juga yang undang-undang ketok adalah palu. produk politik kan. Undang-undang itu produk politik. Iya kan? Dan yang kedua sesuai dengan dinamika masyarakat. Gitu. Jadi bukan hanya produk politik yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Oke. Ini memastikan sekali lagi supaya semuanya tenang dan lega. Jadi wacana mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR yang dikemas dalam balutan roadshow amandemen dari pimpinan MPR sekarang, termasuk wakil ketua dari PAN juga adalah ya, karena kan Ya tapi kan nggak ikut, Pak. Oh, nggak ikut. Nggak ikut. PAN ikut kan ya. menolak wacana untuk mengembalikan pemilihan presiden di MPR. Jadi apa ini Karena kira-kira itu manuvernya? tidak sesuai dengan spirit reformasi yang diperjuangkan sejak awal oleh Partai Amanat Nasional. Jadi bisa dibilang ini cuman cari panggung atau bikin ramai-ramai aja supaya MPR atau Ini gimana? one man show gitu. Ini one man show-nya ketua MPR apa? Teman saya Mas Bambang. Apa? Justru kan malah enak kan? Ya mungkin apa nuansanya? Tadi kan mungkin menyerap aspirasi. Ya. Karena begini. Itu rasanya nggak signifikan Ya, kok. MPR itu mungkin menyerap aspirasi. Sama kayak pembentukan undang-undang lah. Jadi pembentukan undang-undang itu ada yang namanya draft nilai akademis NA ya kan dibuat Naskah akademis. naskah akademis
kemudian dibuat. Setelah itu kita roadshow ke perguruan tinggi, ke seluruh elemen bangsa untuk menampung aspirasi, ditambah dengan naskah akademik, terus kemudian baru dibentuk draft. Nah, mungkin MPR ini juga roadshow juga untuk memantau, memonitor apa sih aspirasi masyarakat itu. Termasuk Pak Amin kemarin. Gitu. Termasuk Pak Amin kemarin. Termasuk Pak Amin kan sebagai sebuah ide gagasan kita tidak boleh untuk menolak. Biarkan saja itu ide gagasan itu berkembang karena ini kan negara demokrasi. Tapi kita juga punya sikap dong dengan ide dan gagasan tersebut. Oh, di mana Gitu loh. posisi PAN gitu kan? Posisi Partai Amanat Nasional adalah tidak setuju dengan mengembalikan pemilihan presiden di MPR dengan alasan seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Soal pilkada ini kan terutama Jakarta. Woi, Jakarta. Jakarta. Daerah khusus Jakarta, DKJ. Nah, DKJ. PAN sudah menentukan sikap